Dari studio yang masih sama dengan Sportcast 77 bersama Gautama Sindu dan Fahmi Adlansyah. Inilah Britpop. Halo Sobat Sporty dimanapun kalian berada, selamat datang di Britpop, berita sport paling top. Ya, betul sekali. Ini adalah konten terbaru dari Sport 77 di mana kami akan menyajikan berita-berita seputar sport secara tidak penting. Tidak penting. Jadi kita semua di sini ngawur, pointless, tapi yang penting apa, Fani? Happy. Yang penting happy. Untuk mengalih Britpop kali ini kita akan masuk ke segmen yang pertama, Kick and Rush. Jadi di Kick and Rush ini, di segmen ini kita akan membahas hal-hal yang terjadi hanya di Liga Inggris, Mas. Liga Inggris saja Liga ya. Inggris saja. Kenapa Liga Inggris, Mas Karena Gautama? saya fans Manchester United. Sangat tidak penting. Oke lah, kita masuk ke berita pertama. Silakan, Bung Tama. Berita pertama dari Manchester, Rashford ngebut usai Ronaldo cabut. Rashford kini telah mencatat 14 gol dan 3 assist dari 16 laga yang dimainkan Manchester United usai jeda Piala Dunia. Memang banyak yang bilang Ronaldo adalah biang kerok performa buruk MU di awal musim. Meskipun sekarang sudah membaik, tapi masih ada Anthony yang jadi sorotan. Bukan sebagai biang kerok, tapi lebih sebagai biang lala. Karena sering muter-muter terus. Wah. Seperti omongan suami ya, ketika beli paket tidak jujur pada istrinya. Berita selanjutnya dari Liverpool. Gakpo akhirnya cetak gol terhindar dari olokan 007. Gakpo berhasil unjuk gigi usai mencetak gol kemenangan dalam derby Merseyside. Ejekan fans tentang 0 gol, 0 assist dan 7 match sudah tidak berlaku. Gakpo bukan lagi agen rahasia 007. Semoga ia bisa konsisten cetak gol. Tidak ada olokan lainnya seperti agen penyelamat 911, agen pembela kebenaran Saras 008, agen Wiro Sableng 212, Wiro Sableng lo ya? Ya, Wiro Sableng. Bukan reuni. Sama-sama putih sih, tapi kita selanjutnya kembali dari Manchester. Elon Musk, CEO dari Tesla, SpaceX, dan juga Twitter punya niat serius untuk beli Manchester United. Elon Musk dikabarkan sudah menyiapkan penawaran sebesar 4,5 miliar pounds demi mengakuisisi Manchester United. Wah, kekayaan Elon Musk ini memang tidak main-main. Twitter dibeli, MU juga dibeli. Takutnya mereka ini akan berkolaborasi. Logo setan di MU akan dirubah jadi burung. Jadi mereka nggak perlu menang, yang penting rame. Biar bisa lanjut part 2. Oh, bikin thread. Ini ngetiknya sambil gemeter ya. Oke, Der. Berita keempat. Selanjutnya dari London. Uang ternyata bukan segalanya. Chelsea hanya menang sekali di tahun 2023. Chelsea hanya mampu memenangkan 1 laga dari 9 total laga yang dimainkan selama tahun 2023. Chelsea sedang di fase yang buruk. Belanja banyak pemain bukan jaminan. BPKB atau sertifikat itu baru jaminan. Selfie KTP juga. Pegadaian. Masih dari kota London, Arsenal tergelincir 3 kali secara beruntun. Akankah kembali ke setelan pabrik? Wah. Arsenal sementara turun dari puncak klasemen setelah kalah dari Everton, imbang dengan Brentford, dan kalah dari Manchester City. Tidak ada yang salah, ini hanya faktor cuaca. Musim hujan memang rawan longsor. Dan kebetulan menangis memang enak sambil hujan-hujan. Apalagi sambil pakai baju Arsenal. Biar FYP. Udah nggak kedinginan ya. Berita selanjutnya. Todd Boehly dikabarkan melirik Jurgen Klopp. Ratusan juta pound sepertinya tidak memberikan kepuasan untuk Todd Boehly dalam melakukan aktivitas perombakan manajemen klub Chelsea. Dibeberkan oleh salah satu jurnalis Inggris, Simon Phillips, bukan lampu. Situasi dan performa buruk Liverpool dapat dimanfaatkan Todd Boehly demi mendaratkan Jurgen Klopp ke Stamford Bridge musim depan. Tidak disangka ternyata Todd Boehly meskipun orang kaya tapi hobinya suka thrifting. Suka belanja barang bekas dan banyak minusnya. Kacamatanan ya dia, minusan ya. Kembali ke Manchester, selanjutnya dari striker muda Manchester City. Julukan Haaland sebagai mesin gol tak terhentikan hingga Februari 2023. Pemain berusia 22 tahun ini tercatat mengoleksi 32 gol di semua kompetisi bersama Manchester City.
Jumlah ini 8 kali lipat lebih banyak dari jumlah gol Chelsea di tahun 2023. Haaland memang fenomenal musim ini. Oh maaf, maksud kami Chelsea-nya aja yang culun. Sekali. Chelsea lagi kena ya. Yang nggak culun Chelsea Islam. Betul. Sama Chelsea Bajai. Berita selanjutnya. Ada nggak Kita sih? bergeser ke pembahasan menjelang Premier League Game Week 24. Sama-sama mengantongi 51 poin, Manchester City dan Arsenal bakal diunggulkan curi 3 poin pada pekan ke-24 Liga Premier League Inggris. Di mana Manchester City sendiri akan bertamu ke markas Nottingham Forest yang bertengger di posisi ke-14, sementara Arsenal memainkan partai tandang di Villa Park menghadapi Aston Villa yang tumbang dalam 2 laga terakhir Premier League. Kok gak ada jokesnya? Ini jokesnya. Gak ada jokesnya jadi jokes. Lanjut. Duel zona degradasi. Bukan yang ini Fahmi. Oke. Lanjut, momen pembuktian Chelsea. Chelsea yang kini mengisi posisi ke-10 klasemen sementara Liga Inggris akan menjamu sang juru kunci Southampton pada Sabtu 18 Februari mendatang di Stadion Kebanggaan mereka Stamford Bridge. Laga tersebut bakal jadi momen pembuktian Chelsea untuk menjemput kemenangan keduanya di tahun 2023 ini. Meskipun sekarang sudah masuk pertengahan Februari ya, kalau belum bisa menang lagi mungkin bisa dicoba lawan juru kunci yang lain kayak juru kunci Gunung Sahari. Oke. Berita selanjutnya. Duel zona degradasi, Everton akan bertemu Leeds United. Kekalahan dalam derby Merseyside pada Selasa kemarin mungkin bakal jadi luka membekas bagi skuad asuhan Sean Dyche. Namun semangat juang serta DNA Everton untuk tetap berada di Premier League musim depan patut diwaspadai Leeds United. Kasih aja semangat. Semangat Everton. Everton Perjuangan. atau Everton Amanat Nasional. Everton kalau nggak ada ibu mah jadi apa? Ya, itu tadi kita sudah selesai untuk segmen pertama Kick and Rush. Selanjutnya kita masuk yang segmen kedua, Whistle on Whistle. Di segmen ini kita akan membahas hal-hal yang terjadi di luar Liga Inggris. Contohnya seperti apa, Bung Tama? Ya, olahraga apapun, baik sepak bola, boleh volley, Tradisional boleh, sepak takraw, sepak terjang, semuanya kita bahas di segmen yang kedua ini di Whistle on Whistle. Panjat-memanjat pun boleh ya? Boleh, manjat-manjat sosial juga boleh. Kita masuk ke berita pertama, silakan Bung Tama. Oke, berita yang pertama dari Liga Champion. 16 besar Liga Champion Eropa leg pertama kembali bergulir. Dua tim tuan rumah AC Milan dan Borussia Dortmund berhasil curi kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Tottenham Hotspur dan Chelsea. Sementara dua laga lainnya berhasil dimenangkan tim tamu yakni Benfica dan Bayern Munchen. Keduanya mampu menang clean sheet di hadapan tuan rumah Club Brugge dan juga PSG. Tidak banyak kejutan, semua tim unggulan mampu menang atas sederet tim mediocre tersebut di pekan pertama babak 16 besar. Semuanya menang sesuai dengan prediksinya masing-masing. Gak ada ya? Kosong. Lanjut ke saya ya. Berita selanjutnya, segerombolan belalang menyaksikan aksi Ronaldo. Bikin gagal fokus, skuad Ronaldo diwarnai viralnya segerombolan belalang yang terekam di siaran televisi. Dalam kemenangan 4-0 Al Nassr atas Al Wehda. Segerombolan belalang tersebut hinggap di berbagai sudut tribun. Serta baju penonton yang hadir di Stadion King Abdul Aziz pada pekan ke-17 Liga Arab tersebut. Insiden ini membuktikan bahwa para belalang tersebut suka melihat kambing. Oh, God. Masuk. Berita selanjutnya ada dari cabang olahraga voli. Yola Juliana pingsan. Atlet voli putri Yola Juliana menjadi sorotan usai tergeletak dan pingsan di tengah-tengah pertandingan Proliga 2023 pada Jumat 10 Februari 2023. Insiden tersebut terjadi
pada set ketiga dalam laga antara Jakarta Pertamina Fastron kontra Bandung BJB Tandamat. Pelatih Jakarta Pertamina Eko Waluya mengonfirmasi bahwa Yola pingsan lantaran sedang PMS. Oh, untungnya di Jakarta ya, bukan di Medan ya. Kalau di Medan dia sedang PSMS. Berita selanjutnya dari NFL. Pagelaran akbar NFL di Amerika Serikat, Super Bowl selalu menjadi sorotan para pecinta olahraga di setiap tahunnya. Namun kali ini tidak hanya duel panas di lapangan, melainkan Rihanna Bowl yang jadi trending dalam kesempatan tersebut. Penampilan Rihanna pada halftime show menjadi momen comebacknya Rihanna di acara tersebut. Sekaligus pengumuman kehamilan kedua sang musisi. Outfitnya kok kayak lagi kampanye. Mumpung mau tahun pemilu. 2024. Betul. Cocok loh warnanya. Tapi Rihanna ini kalau dilihat-lihat awet muda juga ya. Kenapa? Padahal dia lagi hamil loh. Ya. Tetap bisa awet muda padahal hamil, nggak usah child free-an ya. Oh kita saf. Itu yang dia mengandung anak kan, bukan mengandung zat besi kan. Tetap Lanjut. child free, bukan ini anu. Udah putus dong. Di kita saf gak usah diperpanjang. Udah. Statementnya itu. Child free bukan ini anu. Dari Liga Italia, oke. Selanjutnya dari Liga Italia, Pogba main ski, beban Juventus. Juventus yang berada dalam kondisi tertekan imbas pengurangan poin tidak sama sekali mengurungkan niat Pogba untuk beranjak liburan. Kritikan ini menghampiri Pogba yang sama sekali belum tampil sejak didatangkan Juventus pada musim panas 2022 akibat cedera. Salah satu kritikan hadir dari legenda Juventus Marco Tardelli yang sebut Pogba sebagai beban klub. Menghambur-hamburkan uang dengan main ski ya. Yang kita tahu biasanya menghamburkan uang itu dengan studi banding ke luar negeri atau ya. Atau investasi di kripto. Boleh. Ayo Mas Fahmi. Cukup. Mau ditambahin. Berita selanjutnya, VAR dengan kearifan lokal. Ditampilkan salah seorang wasit pada sebuah pertandingan di pinggiran kota Pasadena, California, Amerika Serikat. Video yang diunggah oleh pemilik akun bernama Dena Premier Futsal melalui Instagram tersebut menampilkan sang wasit menghampiri salah satu penonton yang merekam momen pelanggaran menggunakan ponsel pribadinya. Sang wasit lantas melakukan pengecekan dan menampilkan gestur pengambilan keputusan penalti layaknya wasit resmi dalam laga ofisial. Berikut cuplikan videonya. Mana VAR-nya, VAR? Sabar. Mas, emang bener ada rekamannya. Cuman lain kali kalau ngerekam pertandingan pakai kamera belakang. Ini mah video muka mas semua. Terakhir dari dalam negeri, pertanggal 16 Februari kemarin telah terpilih sederet jajaran baru Federasi tertinggi sepak bola di Indonesia. Selamat atas terpilihnya Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023 sampai 2027, serta Wakil Ketua Umum Ibu Ratu Tisa dan Bapak Zainuddin Amali. Selamat ya Pak Erick, Mbak Tisa dan Bapak Zainuddin Amali telah berhasil menambah pekerjaan. Semoga amanah terus. Ya, itu tadi segmen kedua Whistle on Whistle. Kita selanjutnya beranjak ke segmen ketiga, ada FPL Manager. Apa itu, Bung Fahmi? Di segmen ini kita akan membahas rekomendasi soal FPL. Karena kita Si paling tahu FPL. Kita langsung mulai saja untuk rekomendasi FPL dari si paling tahu FPL pada game week kali ini. Untuk Bung Fahmi sendiri, rekomendasi dari posisi goalkeeper. Goalkeeper, saya akan memilih Nick Pope. Nick Pope. Kenapa Nick Pope? Nick Pope karena Newcastle tim paling sedikit kebobolan sampai game week 24 ini. Oke. Dengan harga berapa? 5,5. 5,5. Lawannya. Nextnya akan melawan Liverpool, tapi karena Newcastle posisi di atas dan Liverpool posisinya di tengah, jadi masih aman.
Oke, Nick Pope di posisi penjaga gawang ya. Oke, kalau untuk Bung Tama, goalkeeper merekomendasikan siapa? Kalau goalkeeper saya rekomendasikan dari Manchester City ada Ederson Moraes. Karena dia cuma lawannya Nottingham Forest tim papan bawah, jadi kemungkinan clean sheet-nya juga besar dan kayaknya dia juga selalu jadi pilihan utamanya Pep Guardiola di Premier League. Karena cadangannya tidak pernah main ya. Betul, cadangannya jomplang. Oke. Saya yang nanya. Selanjutnya di posisi defender atau pemain bertahan, rekomendasinya Bung Fahmi siapa? Ben Mee. Ben Mee. Jadi untuk defender ada Mee dengan nilai 4,9 juta. Pemain back berasal dari Brentford. Kenapa? Dan karena Mee itu sering membantu penyerangan. Jadi ketika set piece, Mee sering maju ke depan dan sering dapat poin di situ. Oke, jadi tiba-tiba ada poin entah assist atau gol gitu ya, bisa masuk ke poinnya dia ya. Betul sekali. Dan nilainya angkanya masih masuk akal, 4,9 dan next pertandingan melawan Crystal Palace. Oke. Selanjutnya untuk defender dari Bung Tama, kira-kira siapa? Kalau defender untuk game week kali ini saya bisa rekomendasikan defendernya Arsenal ada Saliba dengan harga 5,3 juta pound sterling dan lawannya yang akan dihadapi adalah Aston Villa di kandangnya Villa. Karena saya pilih Saliba ini Arsenal sedang turun performanya. Yes. Tapi dia saya rasa nggak akan lepas gitu aja. Motivasinya pasti akan lebih besar untuk di pertandingan kali ini. Jadi kemungkinan untuk dapat poin besar dari William Saliba ini di Arsenal juga kemungkinan saya bisa rekomendasikan bagus untuk game Dan kali hampir semua back Arsenal menjadi opsi ya. Opsi pemilihannya. White, Saliba, Gabriel, dan Zinchenko. Zinchenko juga bisa. Oke. Selanjutnya kita langsung beralih ke posisi midfielder. Midfielder. Ada rekomendasi siapa, Bung Fahmi? Saya akan memilih Kaoru Mitoma. Kaori Motema, ya, Rising Dia Star. salah satu pemain yang sedang naik daun. Naik daun. Naik tapi turun, naik daun. Daun dong. Harganya berapa, Bung Fahmi? 5,3. 5,3 juga Naik saja. dari 4,7 4,8 dia udah jadi banyak naik dia. Naik. Dan kebetulan next akan melawan Fulham di kandang. Di kandangnya sendiri, Brighton ya? Dan kemungkinan menangnya akan besar. Oke. Saya berharap bukan golin tapi assist. Oh iya, boleh. Selanjutnya untuk midfielder pilihan Bung Tama. Kalau saya bisa rekomendasikan game week kali ini midfielder ada Riyad Mahrez dari Manchester City. Dia sedang dalam performa terbaiknya menurut saya. Kemarin terakhir dia habis 1 gol dan 1 assist. Poin lumayan banyak dan kayaknya trennya akan berlanjut ke game week kali ini juga. Untung Riyad Mahrez ya, bukan Kenapa? Ahmad Riyad. Kayak kenal. Exco terus-terusan. Riyad Mahrez dengan harga 7,8 juta. Dan lawan yang akan dihadapi adalah Nottingham Forest. Nottingham Forest. Masih masuk akal untuk berharap menang dan poin banyak dari Riyad Bisa Mahrez ini. berharap assist ya. Oke, selanjutnya dari posisi penyerang, siapa yang akan direkomendasikan oleh Bung Fahmi pada game week kali ini? Masih umum akan merekomendasikan Haaland. Haaland ya? Karena Haaland bertemu Nottingham Forest dan kemarin terakhir golin lawan Arsenal, keran golnya akan terbuka kembali. Mulai pacekliknya udah mulai Iya. dihentikan ya? Ya, paceklik itu orang Jawa ya? Kalau cewek, puceklik. Iya, oke. Erling Haaland harganya berapa, Bung Fahmi? Erling Haaland karena harganya 12,2 itu termasuk mahal dan sesuai dengan namanya. Kenapa? Erling Haaland. Sampai mana-mana berarti dia jalan-jalannya. Aku ulang. Ya, rekomendasi Bung Tama untuk posisi penyerang siapa? Posisi penyerang saya bisa rekomendasikan penyerang mudanya Leeds United ada Gnonto. Gnonto dia beberapa kali main bagus di pertandingan terakhirnya dan sering dapat peluang. Kayaknya di pertandingan kali ini dia mulai bisa cetak gol. Lawannya adalah Everton dengan harga cuma 5 juta pound sterling saja. Ya, kenapa dia sering bisa mencetak gol? Karena dia sering nonton. Apa itu? Nonton. Gnonto TV. Iya, nonton pemain-pemain lain. Oke, jadi kita rekap aja mulai dari awal lagi untuk
posisi goalkeeper dari Bung Fahmi ada siapa? Pope, Dari defendernya, Mi, terus midfieldernya Mitoma, dan Haaland. strikernya ada Haaland. Kalau Kalau dari saya Bung Tama sendiri? kiper ada Ederson, defendernya Saliba, midfieldernya ada Riyad Mahrez dan di posisi striker saya rekomendasikan Gnonto dari Leeds United. Rekomendasi kapten. Oke. Kita lanjut ke rekomendasi kapten. Kalau dari Bung Fahmi sendiri? Masih tetap Haaland karena ketemu Nottingham Forest. Oh iya. Poinnya pasti akan menjulang tinggi. Apakah layak untuk game week ini bisa aktifkan triple captain untuk Haaland? Sangat layak. Sangat layak. Rekomendasi sekali. Meskipun bukan double game week ya. Bukan double game week dan cadangannya vice kaptennya tetap Rashford. Rashford. Oke. Kalau dari saya rekomendasi kapten bisa untuk diferensialnya ada Kaoru Mitoma. Kaoru Mitoma. Kaoru Mitoma bisa dicoba untuk jadi kapten juga karena lawannya juga nggak terlalu berat menurut saya, ada Fulham. Ya. Karena bermain di kandang, Bu. Bermain di kandang juga dan trennya juga lagi bagus. Yes. Brighton. Bisa dicoba untuk kapten Kaoru Mitoma. Oke, berikut rekomendasi FPL dari kami. Coba kalau teman-teman ada pendapat yang berbeda, tulis saja di kolom komentar rekomendasi FPL kalian. Oke, sekian Britpop pada kali ini. Saya Gautama Sindu. Saya Fahmi Adlansyah. Sampai jumpa di episode selanjutnya masih di Britpop. Berita Sport paling top. Tet, 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 tet.